Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, NIM 2013130056 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan resumen materi dari ilmu mantik, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Cecep Zakaria Elbilat SIP MUD. Kemudian langsung saja saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Di sini terdapat pendahuluan, yaitu apa itu mantik. Mantik atau logika adalah ilmu kaidah berpikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa Umayyah. Kaidah-kaidah logika merupakan aturan berpikir yang terpatri dalam hati manusia untuk menjaga dari kesalahan dan menyimpulkan sesuatu atau istidlal, dikarenakan fungsinya yang menjaga pikiran dari kesesatan. Inilah Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyebutnya dengan istilah pembatas pemikir, ad-dhabithah al-fikriyah. Menurut Ibnu Khaldun, mantik adalah sesuatu yang menjaga dan meluruskan naluri berpikir sehingga sesuai antara substansi dengan bentuknya. Ungkapan Aristoteles bahwa ia mendapatkan teori-teori silogisme logika dari filosof sebelumnya, namun masih dalam bentuknya yang global. Artinya, logika sebagai sebuah ilmu baru ada semenjak filosof sebelum Aristoteles, namun masih dalam bentukan yang global, tidak sistematis, dan masih penuh dengan ungkapan-ungkapan logis yang keliru atau supustoiyah. Kemudian slide selanjutnya, mantik Aristo dan dunia Islam. Perjalanan hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di kota Stagira, semenanjung Kalkidike di Tracia, Balkan, pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia adalah anak dari Nikomakus, seorang dokter istana Makedonia yang pada masa pemerintahan Raja Amintas II. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia anak-anak. Kemudian ia dididik oleh ayah angkatnya, Proxenus, sampai berusia 18 tahun. Pada usia 18 tahun ini, Aristoteles kemudian dikirim oleh ayah angkatnya untuk belajar ke Akademi Plato di Athena. Ia tinggal di sana kira-kira 20 tahun sampai Plato meninggal dunia pada tahun 348 sebelum Masehi. Pada waktu berada di akademi, Aristoteles menerbitkan beberapa karya dan juga mengajarkan anggota akademi yang lebih muda. Berikut ini beberapa karya Aristoteles. Yang pertama, karya-karya populer atau popular writing. Yang kedua, karya-karya berupa dokumen dan catatan ilmiah. Yang ketiga, karya-karya filsafat dan sains yang tergolong menjadi 5 pengelompokan, yaitu pertama logika, filsafat alam, psikologi, biologi, filsafat. Pembagian filsafat Aristoteles yaitu ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang produktif. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teoritis. Slide selanjutnya. Proses masuknya mantik ke dunia Islam. Logika Aristoteles merupakan bagian filsafat Yunani yang pertama kali dikenal oleh umat Islam. Perkenalan ini berawal dari perdebatan ilmiah antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Zoroaster yang telah menguasai logika Aristoteles. 2 karya Plato dan Aristoteles yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab diantaranya yaitu
Karya-karya dari Plato, yaitu buku Plato yang berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah buku Timaeus, merupakan buku tentang ilmu fisika, buku Phaedo tentang jiwa dan keabadiannya sesudah mati, buku Phaedrus tentang cinta, buku Politik dan Laos tentang politik dan hukum tata negara, buku Taitetus, Cratylus, Sophitus dan Parmenides tentang syarat-syarat pengetahuan dan pertaliannya dengan yang abstrak termasuk Tuhan. Kemudian karya-karya Aristoteles. Karya-karya Aristoteles ini merupakan buku favorit yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga mencapai sebanyak 36 buah. Kemudian selanjutnya yaitu tanggapan para ulama terhadap logika Aristoteles atau mantik Aristo. Ini ada pembela Aristoteles. Yang pertama, Al-Farabi. Beliau adalah orang pertama di kalangan umat Islam yang mempunyai perhatian dalam pengklasifikasian ilmu. Yang kedua, Ibnu Sina. Beliau adalah seorang yang sangat cerdas dan pintar dalam menulis, maka tidak heran kalau karangannya sangat banyak dan meliputi berbagai disiplin keilmuan, salah satunya adalah logika. Yang ketiga, Al-Ghazali. Ungkapan Imam Al-Ghazali yang termasyhur tentang pentingnya logika adalah pendahuluan bagi semua ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, barang siapa tidak menguasainya, maka ilmunya tidak dapat dipercaya. Yang keempat, Abu Al-Wahid Ibnu Rushd atau biasa disebut Ibnu Rushd adalah tokoh yang berpaham Aristotelianisme di kalangan peripatetik Muslim dan diakui sebagai pengikut termurni Aristoteles di antara para filosof Muslim. Kemudian slide selanjutnya yaitu para penentang logika Aristoteles. Yang pertama, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau biasa disebut Ibnu Taimiyah menyerang mantik dengan dua karyanya, yaitu 42 kitab. Ar-Radd 'alal Mantiqiyyin, kitab penolakan terhadap ahli mantik, dan Naqd al-Mantiq, kritik terhadap mantik. Yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ia hanya menyebutkan secara garis besar kelemahan-kelemahan logika dengan memakai pendapat Ibnu Taimiyah yang dijelaskan lebih detail lagi. Yang ketiga, Al-Wazir Al-San'ani. Bagi Al-San'ani, tata bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Fushah, sementara logika Aristoteles dikembangkan dalam bahasa Yunani. Oleh karenanya, keduanya berbeda, sehingga tidak dapat menerapkan logika Aristoteles di dalam Yunani yang berbasiskan bahasa Arab, apalagi mengambil kesimpulan dari Al-Quran berdasarkan logika Aristoteles. Yang keempat, Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini adalah seorang yang alim, selanjutnya yang menyerang eksistensi mantik Aristoteles. Yang kelima, Ibnu Al-Salah Asy-Syuhrazuri adalah ulama yang terang-terangan mengharamkan logika Aristoteles. Yang keenam, Abdul Wahhab Al-Subki. Ia lebih moderat dalam mengambil sikap, artinya boleh tidaknya mempelajari ilmu mantik atau ilmu logika. Mungkin sampai di sini saja video saya. Sekian, terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.